Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang turunan fungsi trigonometri, tapi di turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Turunan tingkat tinggi itu ada 3 bagian. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri bentuk implisit. Terus turunan tingkat fungsi trigonometri ada tingkat 2, tingkat 3 gitu nantinya. Terus ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang turunan fungsi trigonometri bentuk implisit. Artinya apa? Kalau di KBBI, implisit itu ini artinya. Jadi tersimpul, tersirat, terkandung halus. Nanti kita lihat contoh di matematikanya. Nah, ini contohnya. Tentukan dy per dx, maksudnya turunan y terhadap x dalam bentuk x dan y setiap ekspresi berikut. Kita punya soalnya ini, turunan y terhadap x, berarti yang diturunkan x ya. Kita lihat ini dulu, dia kan bentuknya ukalivi. Ukalivi itu kan turunannya u aksen kita tentukan dulu u-nya, saya tentukan u-nya x, v-nya y kuadrat, berarti kan kalau X turunannya 1 ya, turunan terhadap X kan 1. Kalau V turunannya, karena nggak ada X-nya, turunkan seperti biasa, berarti jadinya 2Y. Tapi karena nggak ada X-nya, kita tambahin dy per dx. Gitu. Jadi implisitnya di sini, tersirat. Nah, kita tinggal masukin, kan turunannya bentuknya ini ya. U aksen V, berarti 1 kali Y kuadrat ditambah U V aksen X kali 2Y dy per dx gitu ya. Ditambah cos Y. Nah, sekarang berarti turunan cos Y. Turunan cos Y itu kan negatif sin Y dikali, nah karena nggak ada X-nya ya, berarti setiap turunan yang nggak ada X-nya tambahin dy per dx gitu, sama dengan 0 gitu. Kita rapikan penulisannya menjadi y kuadrat ditambah 2xy dy per dx dikurang sin y dy per dx sama dengan, karena yang dicari itu tentukan dy per dx, berarti harus jadi dy per dx sama dengan gitu bla 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 gitu. Berarti yang ada dy per dx-nya di kiri, selebihnya di kanan. Nah, ini kan jadi 2xy dy per dx ya tetap di kiri, kurangi sin y dy per dx tetap di kiri, berarti y kuadrat karena nggak ada dy per dx-nya ke kanan. Jadi negatif y kuadrat gitu ya. Nah, ini karena saya pengen jadi dy per dx sama dengan, berarti mesti dikeluarin dulu bentuk ini. Berarti kan jadinya 2xy min sin y tutup dy per dx sama dengan negatif gitu ya. Nah, berarti kalau pengen jadi dy dx sama dengan, jadinya dy per dx sama kan perkalian ya, berarti lawannya pembagian. Negatif y kuadrat per 2xy dikurangi sin. Nah, inilah hasil implisit turunan dari dy per dx-nya dari bentuk ini, dari bentuk soal yang ini gitu. Dalam bentuk x sama y. Jadi ini bentuk implisit turunannya. Gitu. Jadi kuncinya kalau x turunin biasa, tapi kalau yang ada variabel x-nya, misal di sini variabel y, turunin seperti biasa tapi tambahin dy per dx gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, coba ini ya. 3x sin y sama dengan tangen y. Berarti kita lihat dulu bentuknya. Kalau tadi kan sama 0 ya, ini sama tangan y. Ini bentuknya dia u kali v ya. Sama seperti tadi kan u v aksen. U-nya saya pilih 3x. V-nya sih sin. Turunkan. U aksen 3. Berarti kan gitu ya. V aksen turunan sinnya kan cos. Tapi karena nggak ada x-nya, tambahin dy per dx. Kita masukin ke rumus u aksen v. Berarti 3 sin y ditambah u kali v aksen.
3x cos Y dy per dx sama dengan tan Y. Nah, kita turunkan turunan tangan itu kan sekan kuadrat ya. Turunan tangan itu berarti jadinya sekan kuadrat Y. Nah, tapi di sini karena nggak ada variabel X-nya, tambahin dy per dx. Nah, kalau diturunin, tadi prinsipnya sama kayak di soal sebelumnya. Yang ada dx di kiri, yang nggak ada di kanan. Berarti kan jadinya 3x cos Y dx kurangi sekan kuadrat Y dy per dx sama dengan negatif 3 sin Y gitu ya. Nah, si dx keluarin, berarti kan jadinya 3x cos Y dikurangi kan kuadrat Y, ini dx sudah keluarin, sama dengan negatif 3 sin Y. Nah, berarti kita punya dy adalah negatif 3 sin Y per, nah kenapa per? Karena ini operasinya perkalian. 3x cos Y kurangi sekan kuadrat Y. Nah, jadi ini nilai dy per dx-nya. Tapi misal ini ada min ya. Kalau misalnya pengen diubah bisa. Jadi si dy per dx-nya ini kan kalau dikeluarin negatif. Jadi negatif 3x cos Y tambah sekan kuadrat gitu kan. Keluarin. Jadi biar min sama minnya coret. Kalau min sama minnya coret, jadi 3 sin Y per, terus yang positif depan. Gitu. Jadi jawabannya ada dua. Bisa yang pertama, yang negatif 3 sin Y per 3x cos Y min sekan kuadrat. Bisa juga yang terakhir ini. Kalau esai, sampai yang pertama udah benar. Tapi kalau PG, bisa juga hasil yang kedua. Jadi tinggal lihat sikonnya aja, sikon jawaban. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang ini, tentukan dy per dx dari sistem berikut. Untuk tetanya merupakan variabel A, B-nya konstanta. Nah, ini masalah lagi. Udah mau variabelnya ada x, y, terus ditambah ada teta gitu ya. Nah, sekarang kan kuncinya dy per dx. Nah, ini x-nya mesti diturunkan terhadap teta, y-nya mesti diturunkan terhadap teta. Nah, si dy per dx itu bisa kita peroleh dari dy per d teta, berarti y-nya turunin terhadap teta, dibagi dx per d teta gitu kan. Gitu ya. Kenapa pembagian? Soalnya kan gini, kalau ditulis dy per d teta bagi dx per d teta, ini dx. Nah, kalau pembagian pecahan kan dibalik. Jadinya dy per d teta dikali d teta per dx. Nah, ini kan jadi habis. Jadi sisanya dy per dx gitu. Nah, ini kan yang kita cari. Nah, karena dy per dx itu kita peroleh dari dy per d teta dibagi dx per teta, jadi maksudnya kita turunin y terhadap teta, kita turunin x terhadap teta. Oke, kita turunin y terhadap teta ya. Berarti kita cari dy per d tetanya dulu. Berarti turunan y terhadap teta, ya udah kita turunin b sin teta, berarti turunannya b cos teta. Sekarang dx per d teta turunan terhadap teta, turunan a cos teta, turunan cos kan negatif sin, berarti jadinya negatif a sin teta gitu. Berarti dy per dx-nya adalah dy per d teta, berarti yang ini b cos teta, dx per d teta negatif a sin teta. Nah, ini bisa tulis juga jadi negatif b per a cos per sin kan kotangan. Nah, jadi sini ini gitu. Itu idenya kalau ada 3 variabel ya. Oke, udah ya, beres untuk yang pertama. Assalamualaikum.